Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang penganggaran pemerintah desa. Mata kuliah Penganggaran Sektor Publik, dosen pengampu Bapak Zazil Bayaki MSA. Disusun oleh kelompok 15 Akuntansi Syariah 6B. Yang pertama dengan saya sendiri Nova Zumrotun Maimunah NIM 49, dan yang kedua Mbak Tina Raisa Murti NIM 66. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas yang pertama, pendapatan asli desa, yang kedua, bagi hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, paling sedikit 10% untuk desa, dan dari retribusi kabupaten atau kota sebagai diperuntukkan untuk desa. Yang ketiga, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%. Yang keempat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. Yang kelima, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah yang ada di desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten atau kota, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Yang kedua, teknik penganggaran desa. Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi 3 tahap sebagai berikut. Tahap persiapan anggaran. Tahap persiapan anggaran yaitu pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia terkait dengan masalah tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua, tahap pelaksanaan anggaran. Setelah APB desa disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen. Yang ketiga, tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tina. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan APBD desa. Semua pendapatan desa dilakukan melalui rekening desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengeluarannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBD desa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembaliannya harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
Pengeluaran kas desa mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Namun demikian, dikecualikan bagi belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Yang selanjutnya yaitu penatausahaan pertanggungjawaban APBD desa. Dalam melaksanaan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa meliputi 1. Penatausahaan penerimaan. Bendahara desa mencatat transaksi ke dalam buku kas umum ketika dirinya menerima penerimaan uang yang bersifat cash atau tunai dengan cara membuat bukti berupa kwitansi. Sedangkan bila bendahara desa menerima pendapatannya berupa transfer, maka bendahara akan memperoleh informasi berupa nota yang dicatat kredit di buku bank atas uang yang masuk rekening kas bank di desa. Berdasarkan nota tersebut, sebagai acuan kemudian bendahara desa wajib mencatat ke dalam buku bank semua penerimaan baik itu cash atau tunai atau bersumber dari transfer harus dicatat secara benar dan tertib. Yang kedua yaitu penatausahaan pengeluaran. Belanja kegiatan yang bersifat cash atau tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa harus dibuatkan bukti transaksi berupa kwitansi pengeluaran dan wajib dicatat oleh bendahara desa di dalam buku kas umum. Sedangkan yang bersifat belanja transfer langsung kepada pihak ketiga. Bendahara desa mencatat ke dalam buku bank, tidak dicatat di BKU karena BKU untuk transaksi cash atau tunai. Pencatatan penerimaan baik kas maupun pendapatan transfer wajib disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi di buku kas umum dan buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong atau dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan bendahara desa, mencatat dalam buku pajak dalam kolom penerimaan. Nilai potongan atau pungutan pajak didasarkan pada bukti kwitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan waktu yang diatur dengan ketentuan perpajakan melalui surat setoran pajak atau SPP, maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom kredit. Yang ketiga yaitu penatausahaan pembiayaan desa. Seperti layaknya pencatatan atas transaksi pendapatan pada buku kas umum ataupun buku bank untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik pendapatan pembiayaan ataupun belanja, pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan berfungsi untuk meng-cross-check rincian dan realisasi pembiayaan. Pencatatan ini sangat dibutuhkan agar dapat dilaporkan dalam laporan realisasi APBD desa. Pencatatan seluruh pendapatan pembiayaan maupun belanja pembiayaan tersebut dilaksanakan secara tertib dan benar. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa meliputi 1. Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Selanjutnya, Sekretaris Desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD, maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBD desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota setelah tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa dengan menyertakan lampiran 1. Lampiran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa sesuai form yang ditetapkan. Yang kedua, laporan kekayaan milik desa. Dan yang ketiga yaitu laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.